Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan ngeribon shockbreaker KTC ya. Ini dipakai buat PCX ya. Ini keluhannya jeduk-jeduk ya, terlalu keras. Untuk masalah seal ini enggak ada kebocoran ya. Ini masih bersih ya, kering ya. Karena ini adalah shockbreaker termasuknya baru ya. Tapi dipakai jeduk-jeduk. Oke, kita akan langsung aja ke pembongkaran ya. Kita buka dulu sepatunya ya, biar lebih gampang ya. Oke, ini adalah shockbreaker kopi ya teman-teman ya. Ini tabungnya tidak berfungsi ya, jadi tidak ada pembongkaran tabung ya. Oke, untuk membuka murnya ya, kita pukul-pukul aja ya, supaya lebih enteng gitu. Kalau masih macet, pukul-pukul deh ya. Nah, ini udah agak kena ya. Masalahnya ini terlalu lama ya, jadi ada kotoran ya mungkin. Ya, ini udah dibuka ya sepatunya. Kita tinggal ke pembukaan tutupnya ya. Oke, kita akan tes dulu ya. Nah, ini masih ada jeduk ya, tuh masih ada jeda ya. Jadi ini udah kemasukan oksigen ya. Oke, kita langsung aja ke pembukaan tutupnya ya. Seperti biasa kita pancing dulu supaya ada gerakannya dengan memukulnya pakai pahat ya. Karena untuk shockbreaker ini mah beda ya sama yang premium. Kalau yang premium harus dipanasan ya, biar ada celahnya. Karena kalau yang premium itu sistemnya tuh di lem ya, rapet. Nah, sekarang udah kena ya, kita tinggal puter-puter aja ya untuk ngebukanya. Nah, ini udah kena ya di bagian tutupnya. Kita bisa cek lagi ya, dan ini masih tetap ada jeda ya. Oke, kita akan buka ya. Kita bisa cek ini di bagian sealnya masih kering ya, nggak ada kebocoran sedikit pun, nggak ada rembes ya. Jadi tidak memerlukan penggantian seal ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap pembukaan ya. Untuk membuka kita akan skip aja dulu ya. Seperti biasa di tempatnya yang mungkin teman-teman juga udah sering lihatnya di tutorial video saya sebelumnya ya, alat cara pembukaannya ya. Oke, ini setelah dibuka ya. Ini olinya juga udah kotor ya. Udah kotor, udah seperti letak ya. Ini untuk seal nggak jadi masalah ya, kita tinggal ke pencucian aja ya supaya bersih lagi ya. Ini bagian bantalan juga masih sepan, masih stabil, dan kita akan meribonnya dengan cara membuka bagian sehernya ya. Karena untuk dari teflon ini beda ya, ini teflonnya rapat sama sehernya ya, jadi tidak mungkin untuk memotong teflon ya. Oke, kita udah pencucian ya, kita langsung ke pembukaan seher ya. Kita akan meribonnya di bagian seher ini dengan cara digergaji aja ya, nggak ada gurinda-gurindaan ya.
Ini menggunakan T12 ya. Untuk bagian murnya membukanya menggunakan T12. Ada juga yang 14 ya, itu tergantung shockbreakernya ya. Oke, setelah kena ya sehernya kita copot ya, dan teman-teman harus hati-hati ya untuk yang tidak biasa, karena ini kesalahan sedikit aja bisa mengakibatkan perbedaan di sirkulasi olinya ya. Jangan sampai ada yang kebalik ya memasangnya ya. Oke, kita gergaji ini bagian ini aja ya, bagian sehernya kita kasih celah untuk sirkulasi oli dengan cara digergaji ya. Oke, kita langsung aja gergaji ya. Ini untuk membuat ini kita langsung kasih dua ya, dua celah kiri kanan dan satu kali gergaji ya. Dan ini insya Allah ya dijamin enak ini, karena biasanya begitu ya. Oke, pelan-pelan aja ya, dengan perasaan ya. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya, hasilnya dari gergaji, celahnya kita udah ada celah buat sirkulasi oli ya, jadi oli semakin lancar ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi ya. Jangan lupa ya urutannya ya. Sebelum kita pasang sehernya, kita ada ring pen ini ya buat buka tutupnya ya. Oke, untuk pemasangan ini kita memerlukan sepatunya dipasang lagi ya, karena ini untuk bisa menahannya ya dari tekanan baut dari atas ya. Oke, sekali lagi hati-hati ya, bising aya kesalahan ke tengenahan deh karena shockbreaker ya kurang empuk. Nah, kita pastikan ya di bagian bawahnya cetek-cetek gitu ya, jadi lancar pas ngebuka tutupnya ya. Oke, kita pasang lagi bautnya ya. Oke, sementara jangan terlalu kencang dulu ya, karena ini adalah untuk pengetesan dulu ya. Untuk pengetesan di bagian ringnya, alat keluar masuknya ya, buka tutupnya harus lancar benar-benar ya. Oke, setelah kita cek dan ini udah enak ya, dijamin sirkulasi oli udah mantap ya, baru kita kencangin lagi ya bautnya biar tidak copot, tidak lesot ya. Oke, selanjutnya kita ngambil dulu oli ya untuk
kita ganti oli yang baru ya. Oke, untuk oli kita kasih full aja dulu ya, gampang. Kalau lebih kita bisa kurangin ya, karena ini untuk mengetes tarikan keluar masuknya seher ini ya. Ya, ini udah beda ya teman-teman ya, ini udah sangat empuk sekali ya, keluar masuknya udah lancar ya, tarikan udah begitu enteng ya, tidak ada berat seperti tadi ya yang bikin jeduk. Untuk masalah tarikan kita kan bisa lihat dari motornya ya, yang apa harus dipakai dan besar kecilnya per bagian luarnya ya. Kalau ini kan untuk double shock ya, jadi untuk PCX, jadi tarikan harus benar-benar stabil, agak enteng ya. Ada berat sedikit aja itu bisa mengakibatkan jeduk ya. Oke, sekiranya udah pas, udah enak, kita buka lagi sepatunya ya, karena ini memerlukan pembukaan untuk memasang seal yang bantalana ya. Oke, pasang per bantalan, terus sealnya kita pasang di sini aja ya sebelum kita masukin ke tabung, supaya lebih ringan ya, tidak ribet ya, karena ini untuk bagian bantalan tidak ada pemukulan masuk ke dalam ya, jadi kita langsung pasang sealnya aja ya. Oke, sealnya juga masih enak ya, masih bagus, masih sepan ya, dan tadinya juga nggak ada kebocoran, jadi nggak ada pergantian seal ya. Oke, setelah semuanya siap kita langsung masukin ya, kita tes tarikan dulu ya, dan ini udah enak ya, udah pas. Oke, setelah masuk kita sempurnakan dengan mukul pakai alat ini ya. Selanjutnya kita pasang tutupnya kembali ya. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Aduh, licin ya teman-teman ya, leur kalau kata orang Sunda mah. Nah, ini udah enak ya teman-teman ya, dijamin enak, ini nggak bakalan jeduk-jeduk lagi. Oke, ini adalah shockbreaker KTC buat PCX, sudah saya ribon ya, dan dijamin sekarang menjadi enak kembali. Oke, itu aja ya teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.